Ya, jumpa lagi dengan saya akan membahas terkait dengan perpuluhan. Apakah perpuluhan masih relevan di dalam kehidupan kita saat ini? Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ada seorang yang bernama uh, Rudy Yohanes. Channel YouTube-nya Sang Debaters. Dia mengatakan bahwa seharusnya persembahan persepuluhan itu tidak harus dilaksanakan pada zaman kita saat ini. Karena apa? Persembahan persepuluhan itu hanya diberikan kepada orang-orang Lewi. Jadi itulah argumentasi dari sang debaters. Maka itu dalam kesempatan ini saya akan membahas ini dengan baik. Apakah benar uh, persembahan persepuluhan ini hanya diberikan kepada orang-orang Lewi? Nah, yang pertama bahwa klaim dari sang debaters, mengapa dia mengatakan persembahan persepuluhan itu hanya diberikan kepada orang-orang Lewi? Sebenarnya karena menurut saya sang debaters mungkin hanya tahu sebatas itu. Tapi sebenarnya ada sebagian yang sang debaters tidak mengetahuinya. Mengapa tidak mengetahuinya? Karena menurut saya dia belum melihat sebagian. Maka itu di dalam kesempatan ini saya mau membagikan bahwa persembahan persepuluhan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang Lewi atau suku Lewi, tetapi diberikan juga kepada orang-orang tertentu. Dan saya akan membahasnya di dalam terang firman Tuhan. Dengan demikian maka kita mulai dari klaim dari sang debaters. Sang debaters sering mengutip Ibrani 7. Itu di sana dikatakan kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang baik, yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Jadi ini adalah ayat yang sering dikutip atau sering menjadi standar dari sang debaters. Jadi sang debaters mengatakan bahwa mengapa kita tidak perlu uh, memberikan persembahan persepuluhan di dalam kehidupan kita sekarang, karena persembahan persepuluhan itu tidak relevan lagi di zaman kita sekarang. Tetapi menurut saya uh, bahwa persembahan persepuluhan itu masih relevan. Itu jawaban saya. Tapi mari kita lihat, karena sang debaters mengatakan bahwa ada hukum yang mengikat, maka itu tidak bisa kita lakukan. Ada hukum Taurat yang mengikat hal itu. Nah, sebenarnya pertanyaannya, hukum yang mana yang mengikat persembahan persepuluhan? Jadi, menurut saya bahwa hukum yang mengikat di dalam perjanjian lama adalah uh, saya sebut persembahan persepuluhan ini masuk dalam hukum seremonial. Ini karena berkaitan dengan peribadatan. Maka ini adalah hukum seremonial yang sering dan selalu dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi kalau kita lihat bahwa persembahan persepuluhan ini tidak hanya masuk dalam uh, hukum seremonial, tetapi dia masuk juga dalam hukum moral. Karena apa? Karena terkait dengan pemberian dan
karena moral atau hati mereka yang ingat akan bangsa atau suku Lewi, maka moral mereka itu selalu merujuk ke sana. Jadi bukan hanya seremonial belaka, tetapi itu adalah ada hukum moral di sana. Ya. Tetapi bukan hanya hukum moral, tapi kalau kita lihat ada hukum sipil. Ya, ada hukum sipil di dalam. Maka itu adalah sesuatu yang perlu kita lihat bersama, bahwa kalau dia masuk di dalam ketiga hukum ini, maka dia masih bisa dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa hukum seremonial yang kita kenal di dalam perjanjian lama, ya contohnya persembahan korban, itu memang sudah dibatalkan karena pada saat itu ada hukum yang mengikat, yaitu bahwa dengan mereka mempersembahkan korban, maka dosa mereka dihapuskan atau akan Tuhan menjadi memberkati mereka. Dan jika ada kesalahan di sana, mereka lakukan persembahan korban. Jadi inilah adalah hukumnya. Tetapi kalau persembahan persepuluhan itu dia masuk dalam tiga, yaitu hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral. Jadi menurut saya, kalau dia masuk dalam hukum seremonial, walaupun itu dilakukan dalam peribadatan, tetapi ini juga dimasuk dalam hukum moral. Mengapa demikian? Karena mereka atau ke-11 suku itu mengingat salah satu suku Lewi yang tidak mendapatkan tempat, maka ini juga adalah hukum moral. Mereka harus mengingat suku Lewi. Ini adalah moral. Jadi kalau mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan, maka saudara mereka suku Lewi tidak mendapat makanan. Maka itu dia masuk dalam hukum moral. Walaupun itu ditentukan juga dalam hukum seremonial. Tetapi kita sudah tahu bahwa hukum ini, perpuluhan ini masuk dalam ketiga-tiganya. Maka berarti hukum persembahan atau hukum Taurat ini, persembahan persepuluhan ini masih bisa dilaksanakan. Mengapa masih bisa dilaksanakan? Karena sebenarnya persembahan persepuluhan ini juga bukan satu-satunya persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel. Tetapi ini adalah salah satu persembahan yang mereka berikan. Saya mencatat di sini ada sekitar 3. Pertama adalah persembahan persepuluhan. Ini yang kita bahas. Tapi ada juga yang namanya persembahan khusus. Nah, persembahan khusus ini berkaitan dengan persembahan yang bersifat khusus. Dan ada juga namanya korban sukarela. Nah, ini berkaitan dengan korban-korban hewan dan sebagainya, ya. Jadi, tapi itu dia masuk dalam sukarela, mau memberikan dengan sukarela. Jadi ini bukan satu kewajiban. Yang kewajiban adalah persepuluhan. Tapi persembahan khusus itu tidak wajib. Dan persembahan sukarela itu juga tidak wajib. Tapi yang wajib adalah persembahan persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan bukan satu-satunya, tetapi salah satu dari 3 persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada suku Lewi. Tetapi sebenarnya persembahan persepuluhan ini tidak langsung diberikan kepada suku Lewi, tetapi diberikan kepada atau diatur di rumah pembendaharaan, ya, bendahara. Jadi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, persembahan sukarela ini diberikan atau diantar
di rumah perbendaharaan. Jadi di sana diatur, dikelola untuk diberikan kepada suku Lewi. Tapi ingat bahwa persembahan persepuluhan ini, persembahan khusus ini, persembahan sukarela ini tidak melulu hanya kepada suku Lewi. Nah, sang debaters tidak tahu bahwa ternyata persembahan persepuluhan ini tidak hanya melulu kepada suku Lewi, tetapi persembahan persepuluhan ini diberikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Yaitu bagi mereka yang tidak bisa bekerja, itu bagi mereka yang tergolong miskin, ya, dan bagi mereka yang mungkin adalah para janda, ada yatim piatu, orang-orang asing. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 14 ayat 29. Dan dikatakan, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Dengan demikian, maka persembahan persepuluhan, persembahan sukarela atau korban sukarela, dan persembahan-persembahan khusus lainnya itu dikelola di rumah perbendaharaan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak melulu kepada orang-orang Lewi. Nah, jadi dari hal ini kita mendapatkan bahwa hukum atau persembahan persepuluhan tidak melulu kepada orang-orang Lewi. Nah, jadi dari hal ini kita belajar bahwa apakah persembahan persepuluhan masih relevan di dalam gereja? Menurut saya, karena persembahan persepuluhan itu tidak hanya melulu bagi para pekerja gereja atau para pelayan di dalam gereja, contohnya pendeta, tetapi persembahan persepuluhan itu juga dikelola di dalam gereja dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang melayani di dalam gereja tersebut. Maka adalah salah jikalau mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu semuanya dinikmati oleh pendeta. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka pendetanya harus diajari dengan baik supaya melihat bahwa persembahan persepuluhan yang diajarkan Alkitab adalah harus orang-orang selain pendeta mendapat bagian dari persembahan persepuluhan. Dan sang debaters mengatakan bahwa cukupkanlah dengan kolektan karena ada persembahan. Asal jangan kita sebut persembahan persepuluhan. Apakah memang demikian? Menurut saya, apakah salah kita menggunakan persembahan persepuluhan? Toh di dalam Alkitab tidak melarang terkait dengan persembahan persepuluhan. Dan sang debaters menyamakan dengan sunat. Kalau tentang sunat, maka memang Alkitab melarangnya. Tapi kalau terkait dengan persembahan persepuluhan, tidak ada ayat yang melarang persembahan persepuluhan. Jadi kita boleh memberikan persembahan persepuluhan. Karena persembahan persepuluhan itu bukan paksaan, tapi itu persembahan yang dari hati kita. Karena kita merasa kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita wajib memberikan persembahan persepuluhan. Kalau kita sadari itu, maka kita akan memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada sungut-sungut. Kalau kita tidak mau memberikan, toh kita juga yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Ataupun kalau kita berikan persembahan persepuluhan dan pendetanya memakan, dia yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Tugas kita adalah memberikan persembahan persepuluhan
Itu karena nanti akan dikelola oleh gereja, dan gereja yang akan membagikan persembahan persepuluhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena di sana ada pelayan koinonia, ada pelayan-pelayan lainnya. Ya, jadi menurut saya persembahan persepuluhan masih relevan karena di sini juga masih ada orang miskin yang kita masih bisa berikan, masih kita bisa bantu. Masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mempunyai pekerjaan lain selain melayani secara full time di dalam gereja. Kecuali mungkin ada pendeta yang punya perusahaan atau usaha lain, maka menurut saya dia tidak wajib kita berikan. Tapi dari aturan gereja itu sendiri yang bisa melakukan itu. Maka itu adalah kesepakatan bersama. Jadi tidak salah kalau jemaat memberikan persembahan persepuluhan, karena itu di dalam Alkitab diajarkan dan tidak dilarang. Kalau kita mau mencari alasan untuk tidak mau memberi, maka silahkan. Tapi Anda sendiri yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Karena di dalam Alkitab diajarkan, tapi kalau kamu tidak mau memberi, silahkan. Dan menurut saya, sang debaters sedang mencari celah untuk tidak mau memberikan persembahan persepuluhan. Toh apakah kita sudah memberi sebesar apa, maka kita menjadi tawar hati untuk tidak memberi. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Yang awalnya kita tidak layak masuk dalam kehidupan kekal, tapi Dia melayakkan kita. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Maka apakah susah kita hanya memberikan persembahan persepuluhan untuk membantu orang lain? Dia sudah memberikan dirinya dengan cuma-cuma untuk kita. Apakah susahnya kita memberikan juga dengan cuma-cuma tanpa memperhitungkan? Tuhan Yesus memberkati.